Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih dalam pembahasan al-ghurur atau maghrur. Artinya sesuatu yang membawa kita itu kepada hal sia-sia. Jadi yang sudah kita sebutkan adalah dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang berilmu. Jadi sia-sia saja dengan ilmunya, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah. Kita sudah membahas kelompok satu. Kemudian kelompok yang kedua, arbabul ibadah. Orang yang sibuk dengan ibadah, tapi ibadahnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas juga kelompok yang kedua. Sekarang kelompok yang ketiga. Jadi artinya ini mengajarkan kita supaya hati-hati. Makanya kajian tasawuf itu adalah kajian hati. Dan Imam Al-Ghazali, bukan beliau saja, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Imam Al-Qushairi, dan para ahli sufi yang lain, mereka memberikan rambu-rambu saja. Jadi arti rambu-rambu supaya kita tidak terjebak ke dalam hal yang seperti itu. Kemudian amal ibadah kita ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Dan kita sia-sia melakukan itu. Susah payah kita melakukan ibadah salat, tapi salatnya tidak diterima. Susah kita berilmu, mencari ilmu, tetapi apa yang kita lakukan itu sia-sia saja. Sekarang wassanafu athalis, kelompok yang ketiga. Al-mutasawwifah. Mutasawwifah ini orang sufi. Jadi kalau kita lihat penampilan dia, penampilan sufi. Tetapi kesufiannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang seperti ini igtarau bizzi. Jadi dia itu sudah terkelabui dengan bajunya. Jadi mengelabui orang lain. Kita lihat dari bajunya, ini sufi ini. Ya. Jadi saya pernah salat di sebuah masjid. Jadi di Afrika itu ada masjid raya, masjid besar masjidnya. Kalau kita terlambat ketika azan pertama, kita datang pada azan yang kedua, itu duduk pada saf belakang. Kalau kita azan pertama sama azan kedua lagi yang ci urang mah, nam tamah-tamah. Orang Jumat kan, nam tamah-tamah. Mereka itu kalau azan pertama itu sudah ramai, Pak. Azan kedua itu khatib memang sudah naik mimbar. Kita azan kedua jemaah najilah lah. Ketika khatib naik ke mimbar baru jelas jemaah tidur-tidur. Jadi waktu itu saya terlambat, bukan terlambat apa, datang ketika azan kedua. Maka duduk paling saf belakang. Di samping saya ada seorang, saya tanya itu sufi ya, orang sufi, bajunya baju hijau semuanya. Rambutnya sudah panjang sekali. Tah naik mana minggu. Jadi panjang, panjang cik. Baunya pun ya Allah. Cukup baik, cukup king urus sampingnya. Jadi dalam pikiran saya ini orang gila ini kok pergi salat salat Jumat ya. Akhirnya ketika selesai salat, saya langsung mengasingkan diri karena di samping saya enggak sanggup sanggup tadong di samping urungnya. Rupanya para jamaah antri semua untuk cium kaki dia. Ya. Jadi jamaah semua cium kakinya. Saya tanya, le itu adalah singkatan dari limadha. Limadha kenapa? Kenapa mesti cium nih? Apa kata mereka? Huwa sufiyun. Huwa Abdullahi sufiyun. Dia seorang hamba Allah yang sufi. Kemudian saya mengatakan Allah tidak pernah mengajarkan kita seperti ini. Jadi artinya apa? Utsman bin Affan adalah orang paling kaya, kemudian orang yang paling sufi lagi di kalangan sahabat. Kita lihat bagaimana Utsman bin Affan, artinya pakaian dia rapi, kemudian kehidupan dia juga kita lihat tidak seperti pengemis-pengemis, tidak. Dia juga seorang ahli sufi ya. Jadi sufi bukan seperti itu. Akhirnya mereka mencium kaki dia sambil antri. Ya inilah yang dikatakan sufiyun bizi. Jadi sufi itu dia perlihatkan sama orang lain dari segi pakaiannya. Ya pedih bagok belum sufi be. Ya ni mah.
Ini yang pertama. Yang kedua, wal hay'ah. Jadi hay'ah itu keadaan dia, geduk buat masjid. Nanti akan kita lihat kenapa ibadah dia ditolak oleh Allah. Kenapa kesufian dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara duduknya, cara bermuamalahnya, kita lihat dia orang sufi, Pak. Nya orang sufi yang bukan yang pun pakaian. Yang pertama dari pakaiannya. Yang kedua hal al-hay'ah. Kalau Imam Ghazali katakan al-hay'ah itu apa? Al-julusu fil masjid. Kemudian julusu fil mujtama', dia duduk di masjid, duduk di kawanan orang ramai, nampak kesufian dia. Ya, dari itu kita lihat dia sudah orang sufi, Pak. Ini sudah dua. Kemudian yang ketiga wal mantiq. Mantiq itu cara ngomong dia. Oh, ini kajilah sufi. Yang pertama pakaian dia sudah sufi, Pak. Kemudian cara duduk dia, cara ininya sudah sufi. Cara dia ngomong juga sudah sufi. Kenapa amal ibadah dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia ditolak oleh Allah, walam yata'abu anfusahum qattun fil mujahadah. Dia mungkin cuma berapa hari saja dia bisa buat seperti itu. Dia tidak bermujahadah. Ibadah itu kan membutuhkan mujahadah. Kita kalau ingin salat berjamaah selalu continue salat berjamaah, itu membutuhkan kepada mujahadah. Mujahadah itu pengorbanan. Jadi artinya kita berangkat dari rumah, pengorbanan datang kemari. Kita salat zuhur berjamaah, pengorbanan. Kita salat asar juga pengorbanan. Kita berinfak bersedekah juga pengorbanan. Menjadi orang sufi ini juga pengorbanan. Dia tidak sanggup, pengorbanan tidak sanggup dia. Makanya nanti kita lihat umah dalam tidurnya dia sufi. Habisnya kan ada sufi dia. Karena dia tidak sanggup. Begitu juga ibadah. Dalam setahun ini dia sanggup salat berjamaah terus. Tapi tahun selanjutnya hana kita bayang le jamaah. Pada tadi yang bokon, umah head dah bergabung lagi. Jadi dia apakah nak tu pilih? Head dah berdraw lagi ya. Kita duduk seperti ini terkekang, kita buat begini, pakaian begini terkekang, hang tangguh beli lun. Ya, makanya ibadah dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian Ibnu Arabi juga di dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya an ya'budullah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Ibadah itu apa nilai maksud ibadah itu? Ibadah itu ada tiga. Yang pertama mujahadah. Maka kalau kita ingin menekuni ibadah harus mujahadah dulu. Makanya sebagian orang beribadah terus setelah itu dia bosan dalam beribadah. Maka membutuhkan kepada mujahadah. Mujahadah itu pengorbanan. Kita ada kios ketika azan, membutuhkan pengorbanan untuk menutupi kios itu ketika azan berlangsung. Ini mujahadah namanya. Memang secara zahir rugi kita. Nyo tutup selama 50 menit rugo dia, Pak. Pokon pelanggan sedang ramai, kemudian ada azan, membutuhkan mujahadah untuk pergi ke masjid. Maka kios kita harus kita tutup. Itulah ibadah namanya. Nyo menyo katanya ibadah ada bukan kedai buka lagi temayang pihana ada bukan. Allah temayang de gimana ibadah itu namanya ibadah. Satu. Yang kedua, tajrid. Ini kata Ibnu Arabi. Jadi ibadah itu harus mengandung nilai tajrid. Tajrid itu apa? Ikhlas ibadah karena Allah. Jadi semuanya itu bukan karena makhluk, karena hamba. Nya tatuk de kedai umah nama oh tagai kalan liuru lain. Ikalan liuru lain di fikir dengku haji bekah najak temayang mengetup de kedai. Yang lam ketika dia salat bekar golon, pelanggan sudah hilang. Tapi be nama oh tagai ngawal lain. Be nama oh tagai. Di fikir dengku haji bekah najak temayang. Mengetup de kedai kan? Ya. Berarti tajridnya tidak ada. Kalau tajrid tidak ada, jangan pernah harap ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua. Yang ketiga, al-istidamah. Istidamah ini sama seperti mudawamah, continue. Kalau kita sanggup menjaga salat, maka continue terus sampai meninggal dunia kita menjaga ibadah salat. Kalau kita sanggup untuk menjaga ibadah sunnah atau ada ibadah-ibadah lainnya, ibadah-ibadah kecil, itu membutuhkan kepada kontinuitas, terus berlangsung ibadah itu sampai kita meninggal dunia. Yang ketiga ibadah nanti, Pak. Tapi kalau kurang salah satu ini, kita yang pertama sudah mujahadah sudah, kemudian tajrid juga sudah, ikhlas, tapi tidak mudawamah. Hana mudawamah bagaimana? Oh mah heci dah jauh masjid tepi-tepi ya Pak. Kaglah hana jali ya Pak. Heci dah berinfak tepi-tepi, hana puput le ya Pak. Jadi artinya ibadah itu tidak kontinu. Maka Ibnu Arabi mengatakan dalam tafsir beliau, ibadah itu harus ada tiga unsur. Maka katanya tajijil hati penalamnya jiwanya ya Pak. Kalau enggak dikira ibadah. Kita mujahadah sudah, mudawamah sudah, tapi tidak ikhlas pada Allah. Maka ibadahnya itu tidak dianggap ibadah. Ini orang yang yang sufi tadi, dia tidak sanggup mujahadah nih, tidak sanggup mujahadah, han sanggup. Jadi setelah dia berbuat begini, Allah ada bubuk lagi ya. Satu. Yang kedua, wariyadhah. Riyadhah ini membiasakan diri terus, Makanya seorang itu
menjadi orang baik harus terbiasa menjadi orang baik. Jadi makanya seorang itu dia beribadah, tekun beribadah tepat waktu, ngomongnya juga baik, itu membutuhkan kepada riyadah, kata Imam Ghazali. Jadi membutuhkan mumarasah. Orang yang ngomongin orang lain juga membutuhkan ini juga, latihannya. Jadi membutuhkan latihan. Makanya orang yang sering ngomongin orang lain sebelumnya sudah latihan terus, sudah terbiasa dengan ngomongin orang lain. Orang yang berbuat maksiat begitu juga, sudah latihan dia berbuat maksiat. Bukan waktu itu saja dia buat maksiat. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa muraqabatul qalbi. Jadi kata orang yang sufi tadi, dia penampilan dia sufi, muamalah dia sufi, kemudian mulut dia juga sufi, tetapi tidak bisa menjaga hatinya. Ya orang mentang dengki ke kau, mentang kueh ke kau, ya. Mentang kengkeng ke kau, ya. Bagaimana orang sufi seperti itu? Ya, sudah. Kemudian wa tadhhirul batin wa dhahir minal atham. Membersihkan diri dari dosa zahir dan batin. Dia sufi Pak, nak kalian sufi Pak. Tapi dosa zahir tidak dia jaga. Dah dosa zahir, dosa mata, bagaimana mulut, bagaimana telinga, bagaimana perut, itu dosa zahir. Dosa batin bagaimana? Itulah hati, tidak menjaga hati. Mentang kueh ke gop, dengki ke gop. Kita kalau ingin mendeteksi kita dengki sama orang lain mudah sekali. Lihat orang lain mendadu hati berarti kita dengki, ya. Jadi kita lihat orang lain, dia dapat jabatan, dapat rezeki, dah tebik rumah dah kalian, maknya mendadu hati dia, Pak, mendadu, Pak, yang berarti kita dengki dia, Pak. Makanya ini dulu kita hilangkan dulu. Ya, ini dulu kita hilangkan. Rugi kita ibadah kalau masih ada dengki sama orang lain. Rugi kalau kita beribadah kalau masih mendadu hati, Pak, yang mendadu hati, yang kenyang dengki, Pak. Begitu hebatnya hati ini, Pak. Sehingga dia memberikan sinyal kepada kita kalau kita sudah dengki sama orang lain. Makanya mudah sekali mendeteksi kita ini sudah khusyuk atau belum khusyuk dalam beribadah. Kata Imam Al-Ghazali, tanyalah sama hatimu. Ketika kamu selesai salat, kalau jiwamu tenang sekali, umat tenang kan? Yang berarti ada indikasi salatnya sudah khusyuk kepada Allah. Tapi kalau seandainya habis salat, hati mendadu hati, Pak, yang mendadu hati, Pak. Hati masih gundah. Makanya hati memberikan sinyal kepada orang yang ibadah tadi, yang salat tadi, salatnya masih bermasalah. Ini mentang mendadu hati, Pak, mentang gundah dia. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi salah contoh yang lain, ya, ini orang yang zuhud juga ini, Pak. Orang yang zuhud tadi, orang yang zuhud dari pakaiannya, kemudian dari cara bergaul dia, kemudian cara dia ngomong. Kita lihat dia sudah zuhud padahal ibadah dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada juga, ini masih tetap zuhud juga, masih nomor 3. Ini pembahasan nomor 3. Ada orang yang menjaga hatinya, bitafqidil qalbi wa sara ahaduhum yad'i al-muqamat min az-zuhdi. Dia sudah menjaga hati. Maka kepegah Pak Gop, lun ka zuhud lun. Bahkan hatinya lun jaga hati, Pak. Saya jaga sekali hati ini supaya tidak begini kata dia. Kemudian dia mencari ini penyakit hati ini, obatnya ini, yang kagak depu mendungannya, Pak. Dia tahu semua dia. Kalau hati begini maka obatnya begini. Kalau hati begini maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tahu semua, minazuhdi wa tawakkal wa ridha wal hubbu. Dia sudah ridha itu begini. Hubbun cinta kepada Allah begini. Ya, purnaga ulambanya. Tetapi dia tidak tahu min ghairi wuquf ala haqiqat. Dia tidak tahu hakikat cinta kepada Allah itu bagaimana. Hakikat ridha itu bagaimana. Hakikat ikhlas itu bagaimana. Dia cuma tahu ikhlas nama saja, Pak. Ikhlas, lu ka ikhlas beribadah. Saya sudah saya ridha saya. Apapun keputusan Allah saya ridha. Yang dia cuma tahu namanya saja, Pak, tapi dia tidak tahu hakikat ridha itu bagaimana. Ini seperti orang ngomong begini. Lu cukup sabar kan lebihnya. Lu ka sabar ya, berarti anak sabar ya, Pak. Dia cuma tahu namanya saja sabar, tapi hakikat sabar tidak tahu dia. Ketika diberikan musibah oleh Allah, saya sudah ridha ini, lu ridha lu, ridha lu. Berarti dia hakikat ridha tidak tahu. Maka di dalam kajian tasawuf itu ada ibadah hati yang tidak bisa dideteksi oleh siapapun itu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang lain sudah tahu, berarti itu bukan ibadah hati lagi. Itu sudah menjadi ibadah zahir. Ya. Makanya contoh ibadah hati itu apa? As-sabru, sabar. Maka seorang yang sabar itu orang lain tidak tahu kecuali kita dan Allah saja yang tahu. Hanya ada depu katanya urungnya sabar atau mana sabar, tidak ada yang tahu. Termasuk dua malaikat ini, Pak. Dua malaikat ini, makanya ketika di padang mahsyar ada catatan malaikat yang belum lengkap lagi, Pak. Catatan apa itu? Catatan ibadah hati manusia yang tidak ditulis oleh dua malaikat ini.
Jadi nanti manusia itu nanti dia sabar, dia tawakal. Malaikat tidak tahu, Pak. Yang tahu apa? Ibadah zahirnya saja. Dia berbuat ini, dia salat, dia beribadah, dia berinfak, dia bersedekah, itu saja yang dia tahu, Pak. Dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Maka malaikat mencatat dia sudah beristighfar kepada Allah. Dia tidak tahu, dua malaikat ini tidak tahu kalau hati kita juga beristighfar. Yang dipuji, Pak. Maka ibadah yang paling dahsyat itu adalah ibadah hati. Ibadahnya nilainya luar biasa dan tidak terdeteksi oleh dua malaikat ini. Makanya nanti kenapa ada yaumul hisab? Yaumul hisab itu untuk apa? Diperhitungkan kembali oleh Allah. Ini ada amal ibadah yang dilakukan oleh si fulan, tidak dideteksi oleh dua malaikat ini. Akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam catatan digital manusia tersebut. Fi kitabim marqum, dalam catatan digital dia. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, jadi apa? Kenapa dia tidak tahu hakikatnya? Dia tidak tahu hakikat sabar itu. Dia tidak tahu hakikat ibadah itu. Dia tidak tahu hakikat tawadhu. Nak tahu dia hakikat itu. Yang tahu dia apa? Tawadhu begini, ikhlas itu begini, riya begini, itu dia tahu semuanya. Penyakit hati begini. Maka dia tidak tahu apa? Thumma innahu la yakhlu an muqarafah ma yakrahu Allah azza wa jalla. Dia tidak tahu apa-apa yang dibenci oleh Allah. Allah benci seperti ini, Allah benci begini. Nak tahu dia, Pak. Yang tahu apa? Dia casingnya saja. Ini ikhlas begini, ini begini, itu saja yang dia tahu, Pak. Wa an ithari hawa nafsihi ala amrillah wa ala tarkil ba'dil umur haya'an minal khalqi. Ya. Jadi dia sudah mengajarkan orang lain ikhlas begini, kemudian tawadhu begini, kemudian wara' begini. Dia ceritakan semua kepada makhluk. Tetapi dia tidak tahu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disukai oleh Allah. Dia mengedepankan hawa nafsunya. Dia takut berbuat sesuatu karena takut kepada makhluknya, namanya. Takut pada makhluk. Ini kalau tidak saya buat ini hana mau sagai ngerti pulan dia. Tak pegaknya hana mau sagai ngerti pulan dia. Itu jangan pernah harap amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memang dalam kehidupan kita, Pak, simple ya. Ibadah ininya simple kita lakukan. Ketika nanti seorang istri menyuruh suaminya, "Bang, nejak kedai Pak urang meninggai, bek hana mau sagai." Nya, Pak. Kalimat bek hana mau sagai itu nak ada hubungan lagi dengan Allah. Artinya seseorang suami itu dia pergi ke masjid, pergi ke tempat orang meninggal, bek hana mau sagai ngan urungnya supaya tidak enak. Hai bek hana mau sagai nejak jule ya, Pak. Jadi bukan perintah gara-gara Allah, tidak. Maka suami takut kepada istrinya gara-gara bek hana mau sagai ngan tetangga. Makanya sampai ke situ dia duduk hana mau sagai, Pak. Allahnya wate tak mau kan tu karena orang meninggal lo ya, Pak. Jadi dia gara-gara pegah linong bek hana mau sagai kagak tak duduk jule tiap 5 menit. Nyan. Duduk kena dah pindah-pindah kena bagi tepi ligak kedaya sudah hadir. Nyan kehadiran kita tidak diperhitungkan oleh Allah. Bukan sebuah satu amal ibadah. Nyan. Walaupun katanya seorang sufi, Pak. Jadi dia pegang untuk film bina, tapi hatinya dia tidak tahu hakikat sufi itu apa. Hakikat ridha itu apa? Hakikat sabar itu apa? Hakikat yang tidak dia tahu. Dia cuma takut kepada makhluk. Kemudian Pak penanjik Pak kecil gemungkan, nyo tanya takut toroyong be hari Jumaat be. Nya nawanya maka pada hari Jumaat. Kaklah be hana mau sagai dengan Pak kecil kan. Nya tajak kena tamat cangkoi dua ge tanya tak wo je. Maka ketika di padang mahsyar nanti laki pahala Pak kecil, Pak. Ja ada Pak kecil pahala lun dah Pak kecil nya, Pak. Jangan minta sama Allah. Ini sesuai dengan hadis qudsi. Jadi dalam sebuah hadis qudsi ada sekelompok orang mendatangi Allah, dia minta pahala. Ya Allah, mana pahala saya? Saya sudah buat ini. Apa kata Allah? Utlubu ma'a fulan. Kamu minta sama si fulan. Jangan minta pada saya. Kamu pergi ke sana gara-gara siapa? Bukan gara-gara saya, kata Allah. Kamu melakukan ibadah bukan gara-gara saya. Kamu melakukan sesuatu bukan gara-gara saya. Ya. Lagi orang berinfak sedekah kan? Behna mau tagai. Ja haji umrah. Pekan aja haji. Behna mau tagai. O Eropa kalau lunjak, kedai kalau lunjak, matha kena umrah na lunjak, haji na lunjak. Kan behna mau tagai dengan tetangga anda. Nanti tanya anda, haji kalau lunjak, umrah kalau lunjak. Ya Eropa sudah sampai ke mana saja. Akhirnya dia ngomong sama istrinya, behna mau tagai, kata ja haji umrah ini. Ya. Maka salah satu termasuk kajian Imam Ghazali tadi, dia haji beberapa kali, tetapi dia tidak tahu sebab haji itu untuk apa. Dia umrah berapa kali, tapi dia tidak tahu umrah itu untuk apa. Yang dia tahu apa? Ajak main-main gede. Ya. Yang kedua tawaf, sa'i, tahallul, habis. Hakikatnya dia tidak tahu. Hakikat umrah itu untuk apa sebenarnya? Padahal semua hakikat itu kan kalau dalam kajian tasawuf kan hati semua. Untuk pegilih hati, untuk pendorong Allah yang baik. Maka kalau kita ingin mendekatkan diri dengan Allah, kalau kita ingin khusyuk dalam beribadah, tidak bisa dengan otak, harus dengan hati. Makanya biasakanlah hati ini untuk berbuat baik. Tetapi kalau dengan kepala nggak bisa. Ya. Makanya orang barat sekarang dia mengkaji Al-Quran
Mengkaji Islam itu Al-Quran itu sebagai bahan kajian saja, sebagai bahan ilmu, bukan untuk mendekatkan diri dengan Allah. Kenapa? Mereka tidak menggunakan hatinya dalam mengkaji, mereka menggunakan otaknya, sehingga dia lihat di dalam Al-Quran ada hal-hal ilmiah, termasuk nanti Fir'aun laknatullah. Di dalam Al-Quran diceritakan dia tenggelam di Laut Merah. Ketika diselidiki Fir'aun, rupanya betul di dalam tubuh Fir'aun itu anaknya Ramses II itu, anak ke-13 dia itu, ada pasir dalam tubuh dia. Maka kalau ada pasir berarti ini mati dia di laut. Al-Quran sudah menceritakan hal itu sebelumnya, ya. Tapi tidak bisa menjadi, bukan kajian hati, tidak. Jadi mereka kajian ilmiah saja. Oh betul Al-Quran itu, betul saja, sekedar betul saja. Oh ini cerita kaum Ad itu betul. Kenapa? Ada sejarahnya sudah meninggalkan begini-begini. Kaum Ad itu begini. Oh kaum Samud itu betul begini. Kenapa? Karena tidak ada yang satu orang pun yang selamat diinikan oleh Allah. Semua dimusnahkan oleh Allah. Setelah dikaji-kaji, rupanya betul. Mereka cuma ilmu segitu saja, tidak dengan hati. Tapi kalau kita ingin beribadah, ingin salat dan lain sebagainya, maka gunakanlah hati. Hati ini tidak bisa digunakan kecuali selalu diasah. Sama seperti pisau. Jadi pisau itu tidak bisa digunakan, rugi saja pisau harga mahal, tapi tidak pernah digunakan, tumpul, takohnya pihanjut, tak pihanjut. Maka bagaimana? Setelah berapa hari nanti diasah lagi. Setelah dipakai berapa hari diasah lagi, dipakai diasah lagi. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi dia mengedepankan hawa nafsunya. Kemudian dia tidak, ketika berbuat itu tidak teringat lagi pada Allah. Yang teringat apa? Malu sama ini, malu sama si fulan. Padahal kita lihat dia itu orang sufi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ini ada lagi ini kelompok selanjutnya, kelompok sufi juga ini, Pak. Idda'u husnul khuluq. Dia sudah mengklaim diri akhlak dia baik. Ya, yang akhlak paling enggak akhlak lu ni. Ya, lun hana lembuga bino akhlaknya baik. Kemudian yang kedua, watawadu. Dia mengatakan diri lu kata wadu ulunnya. Jadi dia mengklaim diri dia orang yang tawadu. Wasamahah. Samahah ini toleran. Kemudian fatasaddu li khidmati sufiyah fajama'u qauman wa takallafu bi khidmatihi. Untuk apa dia lakukan itu? Dia berkhidmah ke sana, dia khidmah kemari, ya. Kita lihat ummah cukup gakai urungnya, cukup tawadhu urungnya, tetapi ada keinginan dia apa? Li ri'asah wa jam'ul mal. Dia ingin memimpin dan mengumpulkan harta, ya. Penampilan dia sufi, Pak. Tetapi menteri fikir proyek, Pak. Nya kibancara nya dapat jihgopnya, ya, Pak. Jadi urun sufi hana lagi, Pak. Pakai pancara untuk mengumpul harta berle. Dia membantu orang lain, Pak. Tapi nani lain hati, Pak. Yang pertama untuk li ri'asah. Dia ingin mencapai sesuatu di situ. Mencapai apa? Dapat jabatan atau lain sebagainya. Kemudian yang kedua, wajam'ul mal. Dia ingin harta yang banyak. Maka dia lakukan hal seperti itu. Ini jangan pernah harap diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad itu di dalam sebuah kitab beliau, apa kata beliau? Amal ibadah itu kalau tidak dilakukan dengan dua hal, maka fa'amaluhu mardu. Sehebat apapun dia. Sehebat apapun seorang itu, kalau dia tidak ada dua syarat ini, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah. Walaupun tahajudnya luar biasa, tapi tidak ada dua ini maka ditolak oleh Allah. Yang pertama apa? Al-ikhlas. Ikhlas beribadah karena Allah. Maka kalau kita tidak ikhlas, apapun itu maka tidak diberikan nilai oleh Allah. Satu. Kemudian yang kedua, as-shawab. Shawab itu benar. Maka tidak cukup dengan ikhlas. Ini kita datang ke masjid ikhlas karena Allah, dan sembahyang ikhlas karena Allah. Tapi salat kita itu tidak benar. Tidak benar salat kita. Wudu kita tidak benar. Salat kita tidak benar. Fatihah tidak benar. Bacaan tidak benar. Proses salat tidak benar. Rukun salat tidak benar. Wajib salat juga tidak benar. Fa'amaluhu mardu. Amalnya ditolak oleh Allah. Makanya kita membutuhkan kepada belajar murno. Bagaimana cara berwudu. Sekarang kan sudah banyak sekali sekarang fikih wudunya, fikih wudu. Artinya apa? Cara berwudu itu bagaimana? Jadi masalah mendawa-dawanya dapat tinggal ile mendawa-dawa apa? Tadi di draw ile. Nyolun pakipan lewe nyole. Nyaman. Maka kita harus ada dua ini, Pak. Tafakkur sama tadabbur. Artinya berpikir ke depan dan muhasabah. Setiap kita melakukan ibadah salat, ini bagaimana salat saya tadi? Ini bagaimana wudu saya tadi? Masalah dunia ada fikir ya, Pak. Masalah dunia ada fikir. Setelah sebulan kita pikir ini bagaimana organisasi kita, bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana perusahaan kita. Kepikirnya, Pak, muhasabah dia. Karena nanti kita rugi sekian, untung sekian. Tapi kenapa masalah jiwa kita, masalah akhirat kita? Hanya ada pikirnya, Pak. Ini ibadah selama ini pun kagak diterima oleh Allah. Nya tanya oleh Pak. Apakah saya sudah bagus ibadah saya?
apakah wudhu saya sudah benar? Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, kalau seandainya wudhunya sudah benar, salatnya sudah benar, semua benar ibadahnya, tetapi tidak khusyuk, tidak ikhlas karena Allah, fa'amaluhu mardud. Amalnya juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada dua syarat. Jadi yang pertama ikhlas beribadah karena Allah, kemudian yang kedua amal yang dilakukan itu benar. Walaupun nanti kurang sempurna kan? Kurang sempurna gara-gara apa? Gara-gara hana ilmu katanya, Pak. Maka besok kita murno lagi, dan murno lom. Datanya ngelam, Pak, hai apa ka betul Fatihah lun? Hai apa ka betul semayang lun? Hai apa ka betul? Yang datanya, Pak. Datanya. Apa ka betul wudu lun? Apakah sudah benar wudu saya? Ya, nih. Untuk apa? Kenapa? Karena kalau wudu itu sudah tidak benar, maka kalian tidak benar semuanya. Dari pertama saja tidak benar, maka kalian tidak benar. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjut. Nah, ini kelompok yang keempat. Ya. Ini kelompok yang terakhir. Kelompok yang keempat, as-sanafur rabi arbabul amwal. Jadi mereka itu punya banyak harta, orang kaya ya, Pak. Jadi jangan berarti kita lihat rumahnya kagak infak ke sedekah, mah yudha kenyana. Jadi ada orang yang punya banyak harta, ibadahnya tidak diperhitungkan oleh Allah. Walaupun dia berinfak, bersedekah, buat ini, buat itu, tidak diperhitungkan oleh Allah. Gara-gara apa? Ya, ini ada beberapa ini. Yang pertama, ada kelompok yuhrisuna ala bina'il masajid. Mereka itu selalu membangun masjid dengan hartanya. Ya, bangun masjid, kemudian wal madaris, dia bangun sekolah-sekolah, wal qanatir ma yadhharun nas. Kafah. Apa yang nampak sama manusia. Ipega bangunannya, ipeganya hartanya dia buat. Tapi dia itu hartanya dari mana? Yatakassab min haram. Hartanya diperoleh dari yang haram. Dia korupsi punya orang lain, ya pedang duitnya, ya pedang masjid, pedangnya, pedang je-nya. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, kalau ada orang yang mendapatkan hartanya dari yang haram, kemudian dia berinfak di jalan Allah, dia membantu masyarakat, dia membantu fakir miskin, dia dan hartanya akan dimasukkan ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Hanai kira sedekah, Pak. Satu. Kemudian yang kedua, sahabat mengatakan, kalau tidak salah, kalau bukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib. Apa kata mereka berdua? Seorang yang menginfakkan hartanya dari yang haram itu sama seperti apa? Seorang yang mencuci bajunya dengan air yang najis. Nyo baju ka kotor, dacoi najis darah lam. Apakah ini hilang ininya? Tidak. Kenapa? Karena kita menggunakan air najis. Apakah kita dapat pahala ketika berinfak dengan harta haram, harta korupsinya? Tidak. Ya, jadi hanam demi apa? Sampai dibikin demi apa? Oh nyolo infaknya sedekah apa lunjuk ya. Maka ada satu, memang kita tidak sanggup ini. Kajian tasawuf namanya wara'. Wara' itu menjaga diri. Ada orang level yang ketiga, itu namanya wara' terhadap suatu hal yang halal. Yang pertama wara' terhadap hal yang haram. Dia kalau melihat yang haram dipuji, oh nyo harum nyo, hana betul yo. Nyo pengo harum hana betul yo. Nya apa? Dia jauhikan terus. Nyo apa ini punya orang lain nyo harum nyo hana betul yo. Itu wara' namanya. Satu. Yang kedua wara' terhadap hal yang syubhat. Ketika dia lihat itu syubhat, Pak. Jabatan syubhat, mandu syubhat, handun, hailun. Ya, jabatannya pakai syubhat jabatannya. Hana jelah ya, Pak. Hana jelah hailun. Saya tidak mau ini. Nana harta-harta anak yatim ini kamu lawak-lawak no hailun. Ya, Pak. Ini syubhat namanya. Yang ketiga, ini bukan level kita ini, Pak. Ini level orang-orang tertentu. Nyo level lagi adanya level orang awam han sanggup lagi yang kelih. Yang kelih itu apa? Wara' terhadap hal yang halal. Bagaimana yang halal? Seorang pekerja, dia bekerja dari pagi sampai sore. Jadi pekerja harian. Setelah sampai sore, tuannya datang menjumpai dia, hijau depeng. Nyo bang gaji ran bang karena pegatnya no plaster nyo 1 juta aja peng. Ini 1 juta lagi. Ketika itu kan halal tadi, Pak. Dia bekerja dengan keringat sendiri, dia tidak makan haram, dia bekerja tidak mendalimi orang lain. Tetapi hal 1 juta itu dia lihat tuannya, tuan lu main judi, habis main judi, hijau kelon ni mah. Nak mau dia. Akhirnya dia tinggalkan itu. Hai lu tahu. Nyoji main judi, pegaknya habisan hijau gaji kelon. Ini sama seperti orang yang sudah korupsi, ipegak genduri, Pak, ipegak genduri. Ya, mendaja ada tanya. Jadi orang yang wara' terhadap hal yang halal, dia akan melihat, Mak, ini hartanya tidak benar ini. Dia sudah korupsi, sudah ini ambil harta orang lain, dalimi orang lain, pegak genduri, Mak, mendaja pajak udah genduri ya. Akhirnya apa? Dia datang-datang saja, dia menjaga dirinya, wara' terhadap suatu hal yang halal. Padahal kan halal ini, Pak. Makanan itu halal, kita tidak mencuri, kita diberikan oleh orang lain, kan tidak masalah. Tapi untuk level kita tangguh.
kita melihat-lihat terus, nggak sanggup kita. Yang tu level-level katanya. Artinya apa? Kita tetap makan juga. Karena apa? Memang dalam fikih juga dikatakan demikian. Jadi kalau seandainya kita diberikan sesuatu, baik tanyang, yo pandai je, baik tanyang. Ketika kita duduk di masjid, bak sabun nabathah ino kah? Tadu tu, nyoba lah yo. Isanya datanya. Coba lihat CCTV dulu. Berapa hari ni siapa yang ketoi ino? Yang nak boleh tanya, temayang aja ni. Yang temayang jangan boleh tanya, ya, tak perlu dilihat apa siapa yang kencing, siapa yang ni najis bagaimana, tak perlu. Kita langsung salat terus. Jadi tapi kita tak sanggup untuk merelai ke belakang itu. Bagaimana harta ini, bagaimana ini. Ya. Menyokal lagi ya, hanam demi tepuh dia. Ya, karena level-level katanya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini namanya maghrur, Pak. Dia sudah disia-siakan dengan hartanya, disia-siakan dengan infaknya, sedekahnya, tapi sedekahnya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena dia peroleh harta itu dengan secara haram, Pak. Satu. Kemudian ada kelompok lagi dari yang ini juga harta juga. Dia membangun masjid, membangun itu, membangun ini. Tetapi dia punya dua ini. Artinya apa? Tujuan dia dua. Yang pertama riya. Riya itu supaya dilihat oleh orang lain. Riya itu berasal dari kalimat ra'a yara, dilihat oleh orang lain. Yang menyokong kekalian li orang lain kah kebangun juga. Nyo tata mahlam bo. Ni kalian li orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, talabus sana. Dia minta dipuji oleh orang lain. Jadi ketika dipuji oleh orang, oh mayu dah dah no. Oh kaya dah. Itu harta kita sia-sia saja. Kita beribadah sia-sia. Kita berinfak, bersedekah, membantu masjid, semua dianggap sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanai boh yumle oleh Allah. Kenapa hanai yumle? Karena kita tidak ikhlas beribadah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Nyo lagi urung pun anji. Bukan tidak boleh ya, Pak. Bukan tidak boleh. Boleh, tapi kita nak sanggup menjaga diri, Pak. Tidak sanggup untuk menjaga diri untuk tidak riya. Ada sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau seandainya kami ini ingin memancing orang lain untuk bersedekah. Contoh begini ya Rasulullah, tidak ada orang yang mau bersedekah. Kemudian saya keluarkan duit saya, ini sedekah saya ya. Akhirnya orang lain terpancing, oh mati pulan peng hana tapi bersedekah aja. Oh saya harus lebih lagi lah. Tak kedih loh. Orang samping kita begitu juga. Oh maurunya kami bersedekah, lo kah hana mengatakan kedena mendunah hana bersedekah. Lo sedekah dulu aja, Pak. Kalau lipat camat, oh mas, saya sebagai pimpinan ini masa saya sedekah tidak ada. Mereka 1 juta 2 juta, saya 5 juta apa? Ya. Sahabat bertanya, boleh enggak ya Rasulullah? Rasulullah sambil diam dan kemudian mengatakan, boleh kata Rasulullah. Tetapi saya takut kalian riya. Akhirnya apa? Kekhawatiran Rasulullah, sahabat itu untuk riya dalam beribadah. Boleh, tapi takut riya Rasulullah. Maksudnya apa? Rasulullah untuk sahabatnya sendiri takut, belum kegedeannya hendak merumpok ke Rasulullah SAW. Makanya kita kalau tabuh bacut-bacut tulis ju hamba Allah ya. Hamba kan hanjut kan, Pak. Artinya sebagai pelajaran bagi kita. Tapi menyola-le yang tulis nan, ya, you tulis nan ya, Pak. Ya, jadi makanya nanti diumumkan di depan kan. Bapak fulan-fulan 500 ribu kalian detah bapaknya. Oh jih lego kenyan, Pak. Bapak fulan-fulan 7 juta. Kayak elam 7 juta yang tu kan. Kemudian hamba Allah 2 juta itu lima. Hamba Allah 2 juta. Gok kalian so hamba Allah 2 juta. Karena duri. Karena hanai duri ijukai dia orang. Nanti so hamba Allah. Aku lu deh, Bang. Lu. Watai bagalo ka sama aja. Jadi artinya apa? Nak ada hana yumli ibadah dia, Pak. Hana yumli ibadah dia. Ya ni, Pak. Jadi artinya bukan tidak boleh untuk memotivasi orang lain kan boleh, tidak ada masalah. Tapi ditakutkan nanti riya, Pak. Ya riya. Tapi kalau kita sanggup menjaga tidak ada masalah. Bah diumumkan ke dia hana buku, Pak. Jadi lang kampungnya urung krit mendum kan? Urung krit mendum. Artinya apa? Hanai mukurbun hananya diumumkan dari lingkuimu. Nyo dari bapaknya tabo kameng, dari bapaknya tabo kameng. Untuk apa? Motivasi orang lain, Pak. Ya. Tapi jangan sampai riya nanti. Ya, artinya kita terus menjaga hati. Oh muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah, ini satu. Ya. Kemudian ada juga kelompok wa min arbabil amwal ishtaghalu biha yahfadunal amwal wa yumsikunaha. Dia banyak harta, tetapi hartanya itu disimpan, dikebah, bakhil lima. Tapi ibadahnya luar biasa dia. Ya, nampak. Tahajud luar biasa, baca Quran luar biasa, nyantiuro khatam mendum, leploju khatamnya. Hafal Quran lagi. Ya. Tetapi apa penyakit yang kering, yang mudah penyakit tabo. Penyakit tabo. Cuma apa ibadah dia banyak. Apakah bisa ibadah ini bisa menutupi bakhil tadi? Tidak bisa. Gara-gara bakhil tadi, ibadah tadi tidak diperhitungkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya begini. Allah berdialog, kita bisa melihat dalam hadis qudsi. Allah berdialog dengan surga. Apa kata Allah pada surga? Tidak boleh masuk ke dalam surga al-bakhil, orang bakhil.
Ya, nampak. Jadi maksud Allah orang bakhil itu apa? Dia beribadah, buat ini, buat itu, tapi krit urang ni, alu, kurang alu. Ya, nampak. Kurang baca undang kai protes, hanya terbete kurang penglun. Ya, nampak. Nya urang alu, nampak. Jadi dia bakhil. Pada suatu hari ada di dalam kitab Ihya juga, Pak. Ihya Ulumuddin, tapi bukan pada juz ini ya. Ini juz berapa? Juz 3, Pak. Bukan pada juz ini. Pada suatu hari Nabi Yahya bin Zakaria ketemu dengan iblis. Nabi Yahya bertanya kepada iblis, "Ayyun nasi ahabba ilaika wa ayyun nasi abghadha ilaika?" Manusia mana yang paling engkau benci dan manusia mana yang paling engkau cintai? Dijawab oleh iblis, jawabannya di luar perkiraan Nabi Yahya bin Zakaria. Apa kata iblis? Saya senang sekali kepada orang al-mu'min al-bakhil. Saya senang sekali kepada orang mukmin yang bakhil. Maksudnya apa? Saya senang kepada orang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli Quran, tapi dia bakhil. Terkejut Nabi Yahya bin Zakaria dan bertanya, "Walima ya iblis? Kenapa engkau cinta sekali kepada orang yang ahli ibadah tapi bakhil?" Apa kata iblis? Saya senang sekali kepada dia karena tugas saya tidak ada lagi. Kenapa demikian tugas kamu tidak ada lagi? Karena kunci neraka sudah ada sama dia. Kalau kunci neraka sudah ada sama dia, untuk apa saya menggoda dia lagi? Makanya kalau ada orang ahli ibadah tapi dia bakhil, itu terserah kita ya, ibadah wajib badunggo umrahnya hanya diikuti leli iblis hebat, terserah dia mau buat apa saja boleh. Kenapa? Kunci neraka sudah ada sama dia. Mau tahajud sepanjang malam terserah kata iblis. Artinya apa? Iblis sudah ada, tidak ada tugas lagi, Pak. Maka senang sekali iblis kepada orang mukmin yang bakhil. Ahli ibadah tapi dia bakhil. Ya. Maka tidak perlu dia goda lagi, tugasnya sudah selesai. Ini yang kedua. Siapa orang yang paling kau benci wahai iblis? Apa kata iblis? Al-fasik. Saya benci kepada orang fasik, asy-syahiyyu, tetapi dia dermawan. Dia fasik, Pak. Bagaimana fasik? Kadang-kadang ngomongnya entah apa-apa, pegaknya macam-macam, bohongi orang lain, kadang-kadang tinggal salatnya. Tetapi dia dermawan urungnya, dermawan dia, Pak. Dermawan terus. Ditanya oleh Nabi Yahya bin Zakaria, "Kenapa kamu senang benci kepada orang fasik?" Saya takut dengan sifat dermawannya itu, setiap hari dia dermawan bisa menghilangkan sifat fasiknya. Maka saya ketika orang fasik ini dia bersedekah, akan terus saya ikuti dia untuk tidak bersedekah. Ya. Tetapi kalau ada orang mukmin yang dia bakhil, saya akan terus menjauhi dia. Kenapa? Hei, mata ada bercerok, maka kunci neraka kenapa? Kunci neraka sudah ada. Artinya bakhil itu adalah kunci neraka bagi seorang ahli ibadah untuk masuk ke dalam neraka. Maka anda perlu sini-sini kunci karena bagian. Ya. Seorang beli mobil kan kunci yang dipegang, Pak. Beli kendaraan kan kunci juga. Sudah ada kunci sama dia. Ya. Artinya kalau seorang ada buku, ada itu apa buku hanya ijak motor. Ya, hanya ijak motor. Makanya kalau ada kunci sekarang pun bisa kita ini kan. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kita lihat satu lagi ini. Mana tadi dia? Oh, KB. Ya, mungkin ada yang perlu kita dialogkan, kami persilakan. Ini sebenarnya banyak contoh-contohnya, banyak sekali ini. Cuma tidak kita baca semua contoh ini. Ada pertanyaan? Persilakan. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masih terkait dengan sholat jamaah. Ya. Misalnya kita menerapkan sholat jamaah di masjid atau biasa. Ya. Tiba-tiba datang tamu, tidak tahu dari awal. Ya. Ada masalah keluarga yang disampaikan ke kita, bagaimana supaya keluarganya baik. Memang keluarga dalam masalah. Ya. Jadi ketika dia datang sudah azan. Iya. Kalau misalnya kita menyampaikan ini kami muslah dulu. Ya. Kalau misalnya mau terus tadi dia dulu sudah itu bagaimana misalnya? Oh ya. Kemudian yang kedua, seperti saya sampaikan tadi, ada seseorang dia pengusaha. Iya. Tapi pengusahanya itu jalan usahanya jalan yang tidak baik. Iya. Dari harta yang haram. Iya. Jual minuman keras, Ya. kemudian sabu belajar semacam. Ya. Tapi dia dermawan. Ya. Saya sampaikan tadi. Ya. Dia bantu fungsi Ya. rumah, bagi fungsi bangun. Ya. Kemudian dia membuka usaha tunggu sawit dan masyarakat di kampung juga bisa. Ya. Dari uang tersebut Ya. mungkin yang Ya.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah apa namanya? Rasulullah SAW pernah duduk dengan Aisyah. Ketika duduk dengan Aisyah, apa kata Aisyah? Saya berdialog dengan Rasulullah sebagai suami saya. Arti berdialog sebagai suami apa? Dia ngomong apa saja, curhat dan lain sebagainya. Tapi ketika azan berlangsung, kata Aisyah, Rasulullah seperti tidak mengenal saya lagi, katanya. Dia langsung memutuskan ini apa namanya pembicaraannya dan langsung pergi ke masjid. Kedanya kah hana kan? Allah Akbar, tiba rukuk tu kan. Atau Allah Akbar, baca tu kupi, baca tu, ya, perleh dia. Ada juga ni. Atau ada juga model orang seperti ini, Pak. Allahu Akbar, azan, Pak. Kita tunda rapat dulu sebentar, kita dengar azan. Kabeh azan, la ilaha illallah. Rapat kita lanjutkan kembali. Yang cukup parah je, Pak. Jadi apa namanya? Kami dari MPU pernah dengan Dinas Syariah Islam di Islam Kota Banda Aceh. Katri, ada 2 tahun 3 tahun yang lalu. Jadi kami diundang itu untuk pengesahan apa? 10 menit sebelum azan berlangsung. Bahkan Lun memberikan ini kepada masukan. Kalau bisa di mal-mal itu atau di tempat-tempat keramaian itu sebelum ini dikasih tahu, ini 10 menit lagi mau azan. Ya, nema. Semua ditutup. Sudah setuju semua, Pak. Akhirnya tipek dia buat kedai-kedai, Pak, tipek buat kedai. Lun pekah lun binau. Jadi termasuk sama Pak Wali Kota dulu, saya bilang begini, Pak, nyobek ke Bumurang ke gedanya. Ya, Pak. Habis dah tipek gedanya rapat cik ketika azan. Ya kan malai dia. Lagi tatu ilu likuru ramai lum gahlun, Pak. Ya. Begitu juga kita gahlun kan. Jangan sampai ketika kita ini azan, tayo tak pegak rapat aja. Ya, nyo tak pegak urung bak kedai, Pak. Hai beknya apa 10 minit, Pak. Urung bak kedai kala gedanya. Ya nawaknya i pegak 10 minit je you tinggalnya. Awaknya rapat-rapat aja. Ya namanya. Jadi ada itu tidak berjalan, Pak. Tidak berjalan. Walaupun kai dipek banyak hana berjalan. Mungkin icri lewat rumah. Ya, Pak. Jadi kemudian seperti tadi, Pak. Jadi artinya ketika kita azan itu kita tinggalkan saja dulu. Belum sembahyang ile, nepreh mentai rumah ile. Ya. Jadi kita tidak dituntut oleh Allah untuk apa namanya? Ini kan harus memuliakan tamu, Pak. Memuliakan Allah itu lebih dahsyat lagi memuliakan tamu. Artinya Allah sudah memanggil kita, nepreh tiat, nyujud, nepreh tiat. Ya, jadi artinya tidak ada istilah ummah, kata, kakilah dah balik rumah. Ya. Karena apa, Pak? Di dalam sebuah riwayat, saya tidak tahu apakah di dalam Ihya Ulumuddin ini atau di dalam Mukasyafatul Qulub punya Imam Ghazali, Pak. Karena Imam Ghazali punya banyak kitab dia. Kemudian ada satu lagi Rasail Imam Ghazali. Ada satu lagi Minhajul Abidin. Saya tidak tahu di antara 4 kitab ini ada seorang pemuda, ya ini, ketika azan, ini salat subuh, dia langsung apa namanya? Karena setan takut sekali kepada orang-orang seperti ini. Kalau kita seandainya nanti datang tamu, Pak, Umar kita layani tamu, setan sudah membaca kita, Umar berarti ji tiput ji bina-binau. Ya, jadi makanya ada seorang pemuda ketika azan subuh berlangsung, sebelum azan dia sudah mandi, Pak. Dia sudah mandi, sudah siap semua, dia berangkat untuk salat subuh berjamaah. Ketika berangkat subuh berjamaah, rupanya dia kan gelap kawasan itu, Pak. Dia masuk ke dalam sebuah lubang. Akhirnya apa? Bajunya kotor semuanya. Ketika kotor dia kembali lagi, dia mandi lagi, dia ganti pakaian baru, dia balik lagi ke masjid. Di tengah perjalanan dia masuk ke lubang yang sama, Pak. Kotor lagi bajunya. Kenapa? Karena nak nampak gelapnya. Setelah kotor semuanya dia balik lagi. Kemudian dia ganti pakaian lagi, dia kembali ke masjid lagi. Rupanya ada keanehan ketika dia lakukan yang ketiga kalinya. Apa anehnya? Ketika dia pergi ke masjid itu, rupanya di lubang tadi yang apa namanya? Ada seorang pemuda yang membawa lentera. Kamu jangan lewat sini, lewat sana saja kamu. Ya, jangan lewat sini, nanti kamu jatuh lagi kemari. Dia heran, siapa orang ini? Kenapa dari pertama tidak ada dia melakukan seperti? Kenapa yang kedua tidak? Ketika itu dituntun dia sampai ke masjid. Sekarang saya tuntun kamu sampai ke masjid, jangan sampai jatuh lagi di lubang yang sama. Ketika sampai ke masjid, yang membawa lentera tadi dia duduk di luar. Diajak tadi, mari kita salat. Tidak, saya tidak salat ini. Lu anak temayang lu. Makin penasaran dia, Pak. Sudah tidak salat. Kenapa dia menolong ini tadi, Pak, pemuda tadi, Pak? Setelah selesai salat, dia keluar. Dia tanya, kamu siapa sebenarnya? Kenapa kamu membantu saya? Dan kamu tidak mau salat? Apa kata yang bawa lentera tadi? Wahai pemuda, kamu tahu enggak? Yang membuat kamu masuk ke dalam lubang itu adalah saya. Saya adalah iblis. Gitu. Ya, saya syaitan yang akan menggoda kamu supaya kamu tidak salat berjamaah. Dalam pikiran saya, ketika saya tolak kamu ke dalam tempat itu, kamu sudah akan melabur, kamu akan pulang ke rumah dan tidak pergi ke masjid lagi. Kita kan begitu biasanya menyuka melabu. Alah, baik dah jauh masjid lah. Kakilah dah temai rumah anda. Rupanya di luar perkiraan saya. Ketika kamu mandi dan berangkat lagi, dosa-dosa keluargamu, dosa-dosa kamu, dosa-dosa kecil yang kamu lakukan kemarin itu sudah diampuni oleh Allah.
Kenapa? Karena keikhlasan hatimu untuk pergi ke masjid. Yang kedua kali saya tolak lagi kamu. Supaya apa? Kamu pulang dan tidak balik lagi ke masjid. Rupanya kamu mandi dan kamu balik lagi ke masjid. Maka dosa-dosa keluargamu dalam riwayat itu, dosa-dosa kecil tadi, dosa-dosa kecil keluargamu itu sudah diampuni oleh Allah. Ketika kamu balik yang ketiga kali, ya, saya tidak mau, saya tolak ke kamu, nah saya takut dosa penduduk kampung diampuni oleh Allah. Nak mau saya. Makanya saya arahkan kamu supaya kamu bisa sampai ke masjid. Makanya iblis itu takut sekali pada orang ikhlas beribadah. Apapun kejadiannya. Makanya kita hendak pelaya ke iblis, hendak pelaya ke syaitan, baik dengar lewat, hendak pelaya. Ketika seorang itu ikhlas beribadah kepada Allah, maka Allah melakukan kamu tidak bisa berbuat apa-apa dengan hambaku. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun dia sudah mengatakan, dia bersumpah kepada Allah. Dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa bi'izzatika, dengan kemuliaanmu akan saya goda mereka sampai kapanpun juga. Dijawab oleh Allah, kamu tidak bisa menggoda hambaku yang ikhlas beribadah karenaku. Makanya katanya itu mungkin salah satu ujian ya, Pak. Ketika kazan Allah Akbar itu udah jamai, ya pegali syaitan pokok jarak ya kapal. Bebeja, Pak. Dan yang itu bertajak dia, alhamdulillah kau berhasil kata syaitan. Besok begitu lagi Pak, iblis oleh kau berhasil. Ya, jadi hati kita harus konsisten. Ketika azan tutup mendung. Nyampe fikir malu rugo, hana boleh fikir rugo. Rezekinya memang Allah juk ni, Pak. Kita cuma berusaha. Kita disuruh kita ni bermentemenya hana. La nas'aluka rizqa kata Allah. Saya tidak pernah menanyakan rezeki kamu bagaimana. Saya memberikan rezeki kepadamu. Kamu cuma berusaha saja. Ya, kena berusaha Pak. Yang jelas kita kerja saja. Rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah. Yang pertama, yang kedua, tadi dia kerja jualan minuman keras. Kemudian dia yang haram-haram. Kemudian dia berinfak. Urus cukup ke akai Pak, infak dan sedekah, Pak. Ini aku yang lagi penuh. Jadi artinya dia berinfak bersedekah dengan suatu hal yang haram. Maka dia dan hartanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Oh, bagaimana caranya supaya bertaubat? Lum jak taubat lun. Nanti orang ngejak Pak Lun, hanya dak pegah orang. Nyelum pegah batin nuturi wadon. Artinya apa? Beliau seorang pengusaha. Jadi kata beliau begini. Lun kalau paju hari lu pegahnya bangunan ubirayakannya. Kiban cara haji tat baji. Tapi lun nak mau saya ini rumah ini dari haram saya tahu. Saya nak mau saya tinggalkan rumah ini. Saya tidak mau tinggalkan usaha saya yang haram ini. Ya, lati lun panena nyohanai dak tinggalkan, Pak. Saya bertobat tapi saya sudah tobat kepada Allah. Saya tidak mengulangi lagi. Ya, nih. Di dalam kajian Imam Ghazali, apa kata beliau? Kalau bukan beliau saja, ada di dalam Al-Quran disebutkan, kalau seorang bertobat terhadap hal yang haram, maka tinggalkan semua yang haram itu, tinggalkan semuanya. Jadi pupuk yang tinggalkan. Jangan ini lagi, Pak. Jangan dekatkan lagi dengan haram. Ada harta kita peroleh dari yang haram, kita tinggalkan semua. Kita takut nanti gara-gara yang haram itu, udek-udeknya hana berkah. Rumah ubiraya, najil. Tetapi kita peroleh dari yang haram. Berkahana, tapehana, karungannya, itulah keberkahannya itu di situ. Tidak dapat berkah dari Allah. Jadi makanya caranya seperti seorang pemuda ketika dia naik ke sebuah bukit, dia hidupnya makan haram selalu. Dia berdoa kepada Allah, dia bertobat kepada Allah sampai mengeluarkan air matanya. Apa kata dia? Saya bertobat ya Allah. Saya tidak mau ulangi lagi ya Allah. Saya bertobat dari dosa-dosa saya. Rupanya tidak diterima taubatnya. Malaikat bertanya kepada Allah, kenapa tidak engkau terima taubatnya ya Allah? Dijawab oleh Allah, bagaimana saya terima taubatnya? Ghudhiya min haram. Dia masih mengkonsumsi yang haram. Wa malbasuhu haram. Pakaian yang dia pakai untuk beribadah kepadaku tadi haram itu. Pakai istajab. Bagaimana mesti istijabah doa dia? Jadi caranya bagaimana? Buka dulu baju yang haram itu. Tinggalkan dulu usaha-usaha dia itu, Pak. Baik boleh usaha-usaha yang haram itu. Jadi makanya itulah cara dia bertobat. Ya, kalau enggak masih ada hubungan. Ya mentanda pegabut lagi ya, mentanda hiji. Ya. Jadi tidak boleh. Jadi artinya sesuatu hal yang haram kita peroleh, kan yang haram ya. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau ada seorang itu dia makan sudah menjadi haram, nuktah, maka fannaru aula bihi. Neraka itu lebih cocok untuk dia. Dibakar dalam neraka. Maka bagaimana selama ini sudah mengkonsumsi haram, putuskan konsumsi haram itu. Baik pupuk yang haram, baik pupuk. Ya, itu cara untuk bertaubat. Demikian. Jadi artinya walaupun dia bersedekah dapat rumah agaknya kau urung bina bandar judi, tapi kan dia pernah urung dermawan kan bantu orang fakir miskin ya, Pak. Sama saja. Yang belau sabu-sabu, belaunya cuma bantu anak yatim, ke pedang masjid, get akai urung. Mana get akai lagi, Pak? Ya, mana get akai. Ini hurur namanya. Secara ini memang kita lihat dia bangun masjid, tapi hurur. Yang dia bangun itu tidak dikira oleh Allah. Yang dia buat itu tidak dikira oleh Allah. Kenapa? Karena dia sudah bergelut dengan hal yang haram. Ya. Demikian, saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.